Jangan bercampur pula antara hak dan batil dalam keislamannya. Itu tugas dakwah. Siapa yang bertugas? Seluruh kita. Termasuk juga tugas kita juga untuk menyampaikan dakwah Nabi ini kepada umat yang belum menjawab seruan. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Ud'uhum ila sabili rabbik. Siapa yang disuruh seru itu? Bukan hanya orang yang belajar tafsir, tapi seluruh kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. Wa qala fi ayatin ukhra fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum yushrikun. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Ibadallah, jamaah salat maghrib dan jamaah majlis kajian rahimakumullah. Di antara kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah semakin lamanya atau semakin jauhnya jarak antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita khawatirkan ketika jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin jauh, maka tentu berbagai tausiah, mawa'iz, peringatan beliau dan ajaran yang beliau tinggalkan bisa saja banyak yang terlupakan oleh umat. Kekhawatiran ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
Saya mengajak kita semua memperhatikan kalimat wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Umat terdahulu ketika telah lama jarak antara mereka dengan nabi mereka, apa yang terjadi? Fatala alaihimul amad, begitu panjang jarak yang mereka lalui setelah mereka ditinggalkan oleh nabi dan rasul mereka. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, maka menjadi keras hati mereka. Akibatnya apa? Akibatnya mereka adalah menjadi orang-orang yang fasik, beriman tapi berbuat maksiat, mengaku menjadi pengikut Nabi tapi mendurhaka kepada beliau, mengaku beriman kepada Allah tetapi enggan menjalankan tuntutan. Di antara faktor penyebab adalah lamanya jarak antara mereka dengan Rasul mereka. Dan tentu ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar jangan terulang lagi peristiwa itu. Untuk apa Allah turunkan ayat ini? Sebagai tazkirah, peringatan, agar jangan apa yang terjadi pada umat terdahulu itu berulang pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan kondisi atau keadaan umat pada hari ini, sepertinya peringatan ini sudah harus berulang kali dan sering untuk kita bacakan dan kita ingatkan. Kenapa? Karena dari indikasi, dari petunjuk-petunjuk yang kita dapat di dalam kehidupan nyata, apa yang diperingatkan oleh Allah tentang apa yang terjadi pada umat terdahulu tidak bisa kita tolak lagi. Memang betul sudah terjadi pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara orang-orang yang mengakui dirinya sebagai muslim tapi telah jatuh ke dalam kefasikan. Kita tahu makna fasik adalah muslim asi. Fasik itu adalah muslim tapi durhaka kepada Allah, muslim tetapi tidak mematuhi tuntunan Islam itu sendiri, bercampur aduk saja antara taat dengan maksiat. Dan bukan hanya itu saja, masih banyak saja di antara manusia hari ini yang belum lagi mengijabah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui bahawa di zaman sekarang ini, di dalam keyakinan kita umat Islam, tidak ada umat Nabi lain selain umat Nabi Muhammad. Jadi yang hadir di dunia hari ini seluruhnya adalah umat Nabi Muhammad. Termasuk juga yang hari ini mengaku beragama Nasrani, Yahudi. Pada hakikatnya mereka adalah umat Nabi Muhammad.
Mengapa demikian? Karena tugas para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya batas waktu. Punya batas waktu. Dan punya batas teritorial, wilayah. Dan juga punya batas jangkauan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya min qabli." Saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi sebelumku. Di antara yang 5 itu, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, kata Nabi, melainkan bu'ita ila qaumi, diutus kepada kaumnya. Wa bu'istu, sedangkan aku diutus ila kafatin linnas, kepada seluruh manusia. Jadi para nabi memiliki batas tugas dari sisi apa? Dari sisi jangkauan dakwah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad, dakwahnya tertuju kepada kaumnya masing-masing. Karena itu kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahawa para nabi itu diutus kepada kaumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, kami utus wa arsalna Nuhan ila qaumi. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ditegaskan oleh Allah diutus kepada kaumnya. Begitu juga nabi-nabi lainnya, seperti wa qad arsalna Nuhan ila qaumi wa ila 'ad, dan kepada kaum 'ad, wa ila Samud, dan kepada kaum Samud. Semua itu dikatakan oleh Allah, ia utus akhahum, saudara mereka. Artinya apa? Di dalam keyakinan kita kaum muslimin, bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus ke mana? Diutus kepada kaum mereka masing-masing. Jadi ada batas jangkauan dakwah. Dan termasuk juga batas berlakunya syariat yang mereka bawa. Batas berlakunya syariat yang mereka bawa. Apabila datang misalnya nabi, maka nabi tersebut mensyariatkan, membawa syariat dari Allah, dan syariat nabi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali yang ditetapkan oleh Allah berlaku. Karena itu dikatakan oleh Allah, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kamu itu ada syir'ah, ada syariat dan minhaj yang kami tetapkan. Begitulah datang silih berganti. Nah, berarti ada masa tugas, ada luasnya kewenangan, dan ada efektivitas syariat yang dibawa.
Itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, maka beliau ditetapkan sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Syariat beliau tidak berakhir efektivitasnya dengan wafatnya beliau. Jadi berlakunya tidak berhenti dengan wafatnya Rasul. Dan beliau tidak dibatasi wilayah dakwah beliau kepada kaum beliau saja. Tetapi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat inna arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dengan demikian maka setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas Nabi sebelum beliau telah berakhir. Syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum beliau telah selesai. Yang berlaku semenjak diutus Nabi Muhammad adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai ketentuan Allah terjadi pada dunia itu, yaitu hari kiamat tiba. Nah, dari situlah para ulama mengatakan bahwa semenjak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, tidak ada umat nabi lain. Tidak ada umat Nabi Isa, tidak ada umat Nabi Musa, tidak ada umat Nabi Nuh, tidak ada lagi umat Nabi Shu'aib, tidak ada lagi umat Nabi Saleh, tidak ada lagi umat Nabi-Nabi, baik Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Selesai. Yang ada apa? Adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Namun manusia di dalam menyikapi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua kelompok secara garis besar. Yang pertama adalah umat beliau yang telah memenuhi atau menjawab seruan beliau. Itulah yang disebut oleh ulama dengan umat al-ijabah atau ummatul istijabah. Siapa itu? Mereka-mereka yang menerima dakwah Nabi dan masuk ke dalam Islam. Itu namanya ummat al-istijabah, ummat al-ijabah, umat yang menjawab seruan Nabi. Tetapi ada kelompok kedua, umat yang belum menjawab. Tapi itu bukan umat Nabi Musa itu. Itu bukan umat Nabi Isa, itu umat Nabi Muhammad juga. Tetapi mereka tidak mengijabah atau belum mengijabah dakwah beliau. Inilah yang disebut dengan ummatud dakwah. Umat dakwah namanya. Nah, dengan demikian maka wafatnya Nabi bukan berarti selesainya tugas menyampaikan risalah beliau. Nah, disinilah peran ulama sebagai warasatul anbiya. Peran ulama sebagai pewaris para nabi melanjutkan dakwah itu, menjaga umat al-istijabah supaya istiqamah di dalam Islam, dan menyeru ummatud dakwah agar masuk ke dalam Islam. Itu tugas keulamaan. Nah, kira-kira dari nan dua ko manan iyo batulah takarajuan. Itu pertanyaan penting. Ambo khawatir si kecapang si kecape. Umat al-istijabah tidak terjaga, tidak terkawal, sehingga kebanyakan mereka bisa jadi nanti menjadi fasik karena sudah lama ditinggalkan Nabi. Ummatud dakwah tidak pula terjangkau. Yang mesti didakwahi
tidak terdakwahi. Yang mesti dijaga imannya lah berserak-serak. Nah, inilah beban berat kita hari ini. Tugas berat dai. Tugas berat umat saat ini. Ingat, dakwah itu tidak hanya disandangkan kepada pundak ulama. Dakwah itu tugas kita semua. Berceramah baru tugas khusus. Jadi berceramah itu bukan satu-satunya. Jadi jangan dikatakan berdakwah itu hanya begini saja. Duduk di mimbar ini ceramah, berdakwah. Tidak. Dakwah jauh lebih luas daripada berceramah. Pemimpin-pemimpin yang sekarang memiliki kursi dan jabatan itu punya tugas dakwah itu. Pengurus masjid yang mengurus masjid ini punya tugas dakwah. Para pemuda, ibu-ibu, para wanita, seluruh kita bertugas untuk mendakwahi. Baik dakwah itu dalam rangka mempertahankan yang sudah di dalam ini jangan keluar. Jangan murtad pula dia. Jangan rusak pula. Jangan bercampur pula antara hak dan batil dalam keislamannya. Itu tugas dakwah. Siapa yang bertugas? Seluruh kita. Termasuk juga tugas kita juga untuk menyampaikan dakwah Nabi ini kepada umat yang belum menjawab seruan. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Ud'uhum ila sabili rabbik. Siapa yang disuruh seru itu? Bukan hanya orang yang belajar tafsir, tapi seluruh kita. Namun kalau dia duduk untuk memberikan pelajaran ta'lim, nah ini baru tugas ulama. Jadi dikatakan dakwah itu tugas ulama saja. Anak awak nak solat yang saya. Aku tak berkecen. Ya biarlah buya tiba berkor dari masjid ngecen ke siku. Tidak. Ada kemungkaran di samping rumah kita yang bisa kita sepakati bersama untuk mencegahnya, memperingatkan orang yang berbuat yang mungkar. Tidak ditunggu pula Ketua MUI turun tangan untuk hal itu. Ada perkara yang batil yang ada di hadapan kita. Apakah harus menunggu pula ketua ini dan ketua itu? Tidak. Semua kita punya tugas itu. Tetapi untuk menyampaikan ilmu seperti sekarang ini, betul. Itu ada syarat keilmuan. Tetapi ketika menyampaikan perkara-perkara yang sudah seperti kata orang Minang, labasuluh matahari bergelanggang mata orang banyak. Jelas-jelas itu keliru. Dan kekeliruannya diketahui oleh orang yang baik, yang dewasa maupun yang kecil, yang muda, laki-laki dan perempuan. Atau yang dikenal di dalam agama al-ma'lum fid din bid-darurah. Suatu yang mudah diketahui, tidak membutuhkan lagi analisa, pendalaman keilmuan. Perzinaan, siapa yang tidak tahu berzina itu keliru? Mencuri, siapa yang tidak tahu pencurian itu adalah perbuatan kriminal yang haram? Yang seperti itu seluruh kita bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan kemampuan kita masing-masing. Makanya Nabi katakan man ra'a minkum. Man ra'a minkum, man di situ. Para ulama mengatakan lafaz man yang merupakan mausul itu yufidul umum, memfaedakan umum. Karena itu siapa saja, begitu sebenarnya mengartikan. Siapa saja yang melihat kemungkaran. Tidak ada di dalam hadis itu dikatakan harus ustaz dia, harus tamat ini dia,
harus penceramah baru melihat kemungkaran baru terkena oleh ayat itu, oleh hadis itu. Tidak. Nah, tanggung jawab ini, Bapak dan Ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan, harus kita pikul bersama. Ulama dengan tugasnya, pemimpin dengan kewenangannya, begitu juga umat dengan beban dan kemampuannya. Harus satu arah di dalam mendakwahkan. Kenapa? Karena dakwah Nabi SAW mendakwahkan Islam tidak berhenti dengan wafatnya beliau. Makanya Nabi SAW menyuruh sampaikan kepada umat beliau yang hadir, agar disampaikan kepada yang tidak hadir, yang mendengar disampaikan kepada yang tidak mendengar ketika beliau berbicara. Untuk apa? Agar ada regenerasi dakwah. Nah, konsep itulah yang harus kembali kita hidupkan di tengah masyarakat kita. Jadi jangan lagi ada yang berkata, ini negeri tidak benar, kemana saja para ustaz. Ini kemungkaran merajalela, kemana saja para ulama. Tidak ada masalah mempertanyakan itu. Tetapi perlu juga bertanya juga. Ini kemungkaran di depan saya, kemana saja saya? Mestinya bertanya juga begitu. Nah, kalau kita biarkan saja ulama sendiri, orang yang punya kewenangan tidak menyokongnya, padahal kewenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan aturan Allah, maka umat akan jauh dari petunjuk ini. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Hati kita merasa tidak bertanggung jawab dengan seruan ini. Dan itu yang terjadi hari ini. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, untuk menjalankan tugas itu, syarat utama yang harus kita miliki, ini seluruhnya, mau dia seorang alim, atau dia umat awam, atau dia penguasa di tengah kaum muslimin, apa syarat pertama dia bisa menyampaikan tugas itu? Ikhlas. Ikhlas kok kalah cok baca-baca. Tapi maknanya. Nah, ikhlas yang dimaksud di sini adalah ikhlas ada dua pengertian. Tadi saya bacakan surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa makna ikhlas? Mengikhlaskan din, agama lillah. Apa maknanya itu? Mengikhlaskan agama ini lillah. Ada dua makna. Yang pertama adalah ridha, menerima agama ini bahwa pensyariatannya, penetapannya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tu mukhlishina lahuddin itu maknanya apa? Mengikhlaskan agama itu lahu, hanya milik Allah. Dia yang punya kewenangan untuk mensyariatkan. Dia yang punya hak untuk menetapkan. Jadi karena itu, apa yang dia suruh, apa yang dia larang, sami'na wa ata'na. Itu makna ikhlas yang pertama. Jadi agama Islam bukan agama ardi, kata orang. Bukan agama bumi. Bukan hasil olah fikiran para filosof atau para ahli filsafat. Dia bukan buatan atau karya nalar manusia. Dia bukan lahir dari perenungan. Tetapi dia tanzilum Rabbil alamin. Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tulus menerima Islam
sebagai agama dengan kondisi demikian. Nah, kalau orang tidak tulus menerima Islam seperti itu, dia tidak bisa mendakwahkan Islam. Kerjanya malah menghujat Islam saja. Dia merasa punya kewenangan untuk merombak ini, merubah ini dan berbagai macam. Bahkan sudah disampaikan pun kekeliruannya di dalam Islam, di dalam keislaman dia tetap tidak terima. Ini ada satu persoalan kemarin ini. Beberapa orang tidak terima ketika MUI Sumatera Barat mempersoalkan perkara pemungutan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional di tingkat mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Kenapa? Karena persoalan itu setelah dikaji oleh ulama bertabrakan dengan perkara yang jelas. Coba tanyakan kepada orang-orang yang mengelola zakat. Bapak dahulu menetapkan zakat pegawai itu berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa MUI yang disuruh rujuk. Dan itulah ketentuan syariat yang dilahirkan dalam bentuk fatwa itu. Nah, di dalam fatwa Majelis Ulama berapa nisab? 85 gram emas. 85 gram. Nah, coba tanya ke basnas-basnas yang ada di Sumatera Barat ini, pemotongan atau perintah dari kepala daerah untuk memotong zakat pegawai ini semenjak tahun berapa? Coba tanya. Coba tanya. Semenjak tahun berapa? Bisa jadi sudah 7-10 tahun yang lalu. Ketika itu harga emas berapa? Barangkali 600-700 ribu. Kini berameh, Bu. Ibu-ibu dan tahu urusan ni kok. Lah 1.300.000. Kalau 1.300.000 kali 85, kira-kira berapa itu? Lebih kurang 110-an juta. Kalau dibagi 12, berapa kira-kira? Kira-kira 9 jutaan. Nah, coba tanya basnas-basnas kita, apakah pernah bapak-bapak yang mengambil memungut zakat ini mengevaluasi konversi nisab itu? Bukankah dalam ketentuan syariat, kalau kita memungut zakat, kalau dikonversi dari emas berdasarkan harga emas di saat dia membayar zakat, haulnya tiba, atau di saat 10 tahun yang lalu? Tidak ada ulama yang mengatakan 7 tahun yang lalu, saya patokannya 5 tahun yang lalu. Dimanapun orang belajar tentang zakat, cara menghitung nisab itu berdasarkan ketentuan harga emas di saat kapan? Di saat zakat dikeluarkan. Nah, kiri cok preso, sia kini ke iyo nale bagaji 8-7 juta, 9 juta itu net. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama. Tidak ada yang mau memeriksa. Nah, bagaimana? Ini sebagai ketua MUI yang punya beban tugas sudah diingatkan. Sudah berulang kali disampaikan di dalam pertemuan, tolonglah dievaluasi. Bahkan ada pula yang mau menggeser dahulu ke nisabnya ke perak dan berbagai macam supaya banyak juga diambil dari orang. Nah, yang seperti itu tidak bersesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ketika diingatkan oleh ulama, bukannya menerima, tapi berang-berang. Apa tidak takut ini? Masa ukuran 85 gram masih 5 tahun yang lalu jadi pedomannya? 7 tahun yang lalu? Nah, apakah sah secara syar'i
Walaupun keluar surat dari bupati, wali kota, gubernur untuk memungut, ingat ya, yang diambil tu jerih payah orang. Nah, kenapa ini sudah tidak bisa lagi saya tahan? Saya takut tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya himbau orang-orang yang mengelola Basnas dengan dingin hatilah, dengan kelapangan fikiranlah, dengarkan nasihat kami. Kalau tidak, mari kita sama-sama berserah kepada Allah. Masing-masing kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan. Saya sudah sampaikan. Nabi saja, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, dalam hadis sahih beliau nasihati, innaka taqdamu, engkau akan datang kepada kaum ahlul kitab, kebanyakan mereka ahlul kitab. Faj'al awwala ma tad'u, jadikan awal dakwahmu apa? Ayyuhidullah, hendaklah mereka mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Fa in arafu, kalau mereka sudah mengetahui hal itu, maka apa lagi? Katakan kepada mereka, akhbirhum nallah tarada alaihim, sesungguhnya Allah memfardukan kepada mereka 5 salawatin, 5 kali salat, fi naharihim wa lailihim, siang dan malam mereka. Setelah itu, fa in aqarru, kalau mereka telah mengakui itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk berzakat. Tu'khadhu, diambil harta mereka, min ghaniyihim, dari orang kaya mereka, faturaddu, dan diberikan kepada faqirhum, kepada fakir mereka. Wa tawaqqa, nah ini garis bawahi kalimat itu, wa tawaqqa. Apa makna wa tawaqqa? Wiqayah, jaga dirimu wahai Muaz, pelihara dirimu dari apa? Min karaimi amwalin nas, dari harta orang yang terbaik. Walaupun boleh engkau ambil, jangan ratu nang ketujuh de orang bana nang kau jangkau, itu karaim. Ini boleh diambil, ini jangan rancak, ambil nan sedang. Ini apalagi kalau tidak boleh, hanya dengan alasan SK ini, SK itu, edaran ini dan edaran itu, kemudian kita jangkau, sedangkan syariat tidak memberikan petunjuk yang seperti itu. Mengapa kita berani? Mengapa kita berani melakukan hal itu? Apakah kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tugas ulama menjelaskan itu. Kenapa? Karena kalau tidak diperingatkan, petunjuk syariat itu tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan. Jadi ulama, termasuk di majelis ulama tentunya, tidak ada kepentingan dalam hal itu, melainkan apa? Agar syariat ini dijalankan. Kan fatwa sudah diambil, sudah diterapkan 85 gram emas. Nah kini taruhlah Januari dimulai dalam hitungan kepegawaian, padahal taruhlah itu dihitung sebagai bulan awal. Kapan itu qamariyahnya? Apakah itu Safar? Apakah itu Muharram? Berbagai macam. Kalau ditetapkan orang tersebut awal menjadi pegawai dan mencapai nisab, maka semenjak itu, maka mulailah dihitung penghasilannya setahun ke depan. Cukup tak 85 gram emas? 85 gram emas kalau dikonversi kali berapa? Bukan kali emas 7 tahun yang lalu, tapi kali emas ketika kita menghitung zakat tersebut. Begitu selama ini petunjuk pelaksanaan zakat. Tidak ada yang berbeda dalam hal itu. Nah, apakah tidak ada hak majelis ulama untuk mengingatkan ketika fatwanya dipakai tapi tidak sesuai di dalam pelaksanaannya?
Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agar umat yang di dalam ini istiqamah menjalankannya. Dan kita ridha menerima petunjuk syariat. Itu yang ikhlas. Mengikhlaskan din lillah. Apa maknanya? Ikhlaskan diri menerima agama ini adalah petunjuk Allah, bukan selera awak. Baru makna yang kedua, mengikhlaskan ubudiyah untuk Allah dalam tujuan dan maksudnya. Jadi ada dua makna ikhlas. Yang pertama, ikhlas menerima bahwa din ini petunjuk Allah. Din Rabbani, ilahi. Kalau bertolak belakang jo kandak awak, surutkan kandak awak. Dahulukan petunjuk Allah. Jadi ada pula yang cemas, kalau model itu wak buya tu dak dapat award wak lebeko tu penerimaan zakat terbanyak. Ya ndak anti. Kan bukan award itu tujuan. Kan bukan penghargaan itu yang menjadi tujuan. Kalau memang belum ada yang mampu untuk berzakat, ya sudah, seberapa yang ada. Begitu konsepnya. Oh, wak jadian seknya infak babu ya. Apa kategori infak? Oh, masuk kategori sedekah sunat. Lain mungkin sedekah sunat pakai harus. Jadi kembalikan syariat itu kepada yang punya syariat. Dia yang punya kewenangan. Tugas ulama bukan membuat hukum itu, tapi meletakkan hukum yang telah dibuat oleh syarak itu kepada objek. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai muwaqqi'anillah. Muwaqqi'a. Yang akan menerapkan hukum Allah kepada masalah yang muncul. Jadi hukum 85 gram, hukum nisab, bagaimana ketentuan berzakat, itu hukum Allah, bukan dibuat oleh ulama. Ulama muwaqqi'a, melabuhkan hukum tadi, atau menerapkan, atau membumikan hukum tadi kepada masalah. Nah, berarti apa yang disampaikan dalam rangka apa? Menjaga umat yang sudah istijabah ini, kan sudah kita penuhi. Masuk kita ke dalam Islam. Seharusnya kita ridha menerimanya. Tidak menolak ketentuan. Kita cukupkan dulu, sudah azan. Sudah dengar. Nanti kalau ada pertanyaan 1-2 nanti kita lanjutkan. Demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.